اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah kajian rutin setiap malam Kamis Shalat Al-Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita. Dengan izin dan karunia Allah, kita bisa hadir satu majelis yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah, di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, serta di bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pembahasan kita, masih sambungan dari hadis Jibril yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang pertanyaan iman, ihsan, dan Islam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara global. Yang ketiga ini kalau kita jalankan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna, al-insanul kamil, yang itu menjadi tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdikan semua aktivitas kehidupannya untuk dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan hadis Jibril ini, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, fa akhbirni anis sa'ah. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni. Akhbirni ini dari kata akhbara, yukhbiru ikhbar, artinya beritahukan. Beritahukan kepada siapa? Kepada saya, yaitu akhbirni. Tentang apa? Anis sa'ah, tentang sa'ah. Kata sa'ah ini dalam bahasa Arab artinya waktu. Makanya kalau ditanya jam berapa sekarang, kami sa'atul an, jam berapa sekarang. Tetapi kata as-sa'ah di sini adalah maknanya bukan makna bahasa, tapi makna istilah yang artinya adalah kiamat. As-sa'ah. Apa itu an zamani wujudi yaumil qiyamah? Kata penulis kitab ini, yang ditanyakan adalah tentang zaman, waktu, wujud artinya ada, yaumil qiyamah, hari kiamat. Nah, kalau bicara tentang hari kiamat itu adalah hari di mana Allah hancurkan seluruh yang ada di bumi dan alam semesta serta semua isinya. Jadi alam semesta ini Allah ciptakan pada awalnya adalah satu kesatuan. Lalu kemudian Allah pecahkan. Dari pecahan itu kemudian terjadilah planet-planet, terjadilah bintang, terjadilah matahari dan bulan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Fawataknaha. Jadi Allah memecahkan kesatuan ini lalu berubah jadi bintang dan seterusnya. Nanti pada hari kiamat itu semuanya hancur lagi. Kembali kepada asalnya. Karena itu maka kata hari kiamat di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan dengan banyak istilah. Apa? Disebutkan dengan istilah Al-Qiyamah. Ada enggak surat Al-Qiyamah, Pak? Ada enggak? La uqsimu biyaumil qiyamah.
itu artinya hari kiamat dan menjadi nama surat. Kemudian disebutkan dengan kata Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini nama surat bukan? Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyi'ah. Apakah telah datang berita tentang Al-Ghasyiyah, yaitu hari kiamat. Kemudian Allah menggunakan juga kata Al-Qari'ah. Ada enggak Pak? Ada. Allah menggunakan kata zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu menggambarkan tentang hari kiamat ketika bumi diguncangkan segoncang-goncangnya. Maka disitulah terjadi kiamat. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ada enggak ayat gitu, Pak? Ayat apa itu? Al-insyiqaq. Artinya apa? Idzas samaa'un syaqqat, ketika langit itu terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, patuh kepada Tuhannya dan sudah sepertinya harus patuh. Wa idzal ardu, apa tuh? Wa idzal ardu, enggak tahu terusannya. Muddat. Ketika bumi itu diratakan dan apa yang ada di dalam bumi dimuntahkan semua dan menjadi kosong, wa takhallat, menjadi kosong. Itulah hari kiamat. Maka hari kiamat itu digambarkan di dalam surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nanti hari kiamat, kata Allah, kalian akan melihat orang yang sedang menyusui terlempar tuh bayinya. Orang yang sedang hamil keguguran semua. Pada saat ketika hari kiamat akan datang. Makanya hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan datangnya hari kiamat? Kira-kira Nabi tahu enggak? Kira-kira Nabi tahu enggak, Pak? Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Karena hari kiamat itu enggak ada satupun orang yang tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hari kiamat, kapan itu terjadi? Katakan qul innama ilmuha inda rabbi. Ilmu pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Tuhannya. Jadi enggak ada satupun yang tahu kapan hari kiamat. Bahkan para nabi dan rasul juga enggak tahu apa hikmahnya supaya kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kalau kita sudah diberitahu kapan waktunya, enak Pak, santai-santai kita. Nanti pas hari hajnya baru kita beramal. Tapi karena hari kiamat enggak pernah diberitahu kapan datangnya, maka kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, lalu kemudian sebagai investasi akhirat kita. Makanya kita beruntung nih Pak hari ini. Kenapa? Enggak semua orang digerakkan hatinya untuk hadir. Kalau bicara tentang majelis-majelis ilmu itu jarang yang berminat biasanya. Tapi kalau konser, musik, meskipun Anda bayar 100.000, usahakan cari gimana. Apalagi konser penyanyi Korea. Biasanya perempuan-perempuan itu berlomba-lomba tuh. Harga tiketnya berapa? 500.000. Ngutang sana, ngutang sini masih dia usahakan. Tapi kalau pengajian-pengajian seperti ini, kebaikan, investasi akhirat, Bapak bayar saja orang itu malah juga datang dia. Dibayar tuh orang. Ayo datang, ayo kita bayar nih 20.000. Ah ngapain? Kan begitu kan. Memang yang namanya kebaikan itu berat. Oleh karena itu maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa hadir di majelis ilmu. Dan itu biasa di mana-mana sama Pak. Maka kata Nabi, mal mas'ulu anha, yang ditanya, mas'ul itu ditanya. Yang bertanya sa'il, pertanyaan sa'ala. Sa'ala itu bertanya.
Yang ditanya bahasa Arabnya mas'ul. Yang bertanya sa'il. Pertanyaan mas'alah atau soal. Makanya soal dari bahasa Arab. Soal itu dari bahasa apa tuh? Bahasa Arab, soal. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang bertanya siapa sih? Malaikat Jibril. Mungkin Jibril lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan itu. Kenapa? Karena memang persoalan tentang datangnya hari kiamat nggak ada satupun yang tahu. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi yang menarik di sini, Nabi ketika tidak mengetahui jawabannya, Nabi punya adab. Enggak langsung saja Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Itu adabnya, Pak. Jadi adab ilmu, kalau kita nggak tahu ditanya orang, jangan sok tahu. Kita harus menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Di sini ada adab. Dan adab itu diamalkan oleh salah seorang imam yang mendirikan mazhab Maliki. Namanya Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas itu adalah pendiri mazhab Maliki. Jadi ada 4 mazhab, Pak. Di dalam dunia Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4 mazhab yang berkembang. Pertama mazhab Hanafi. Yang mazhab Hanafi ini berkembang di wilayah Asia Selatan. Asia Selatan ini adalah India, Pakistan, Bangladesh, serta di daerah Asia Tengah. Di mana itu Asia Tengah? Afghanistan, Bukhara, tempatnya Imam Bukhari, kemudian Tajikistan, apalagi yang ada tantannya itu loh. Hah? Uzbekistan, pokoknya ada tantannya itu. Itu rata-rata mazhabnya mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini pendirinya adalah Imam Malik bin Anas. Seorang ulama generasi tabi'ut tabi'in, setelah tabi'in. Beliau ini imam yang nggak pernah berpergian, tempatnya cuma di Madinah, nggak pernah berpergian ke sana kemari, cuma di Madinah, pusat hadis. Maka beliau dikatakan imam hadis dan termasuk ahli hadis. Dan mazhab Maliki ini menyebar di wilayah Afrika Utara. Mesir, Afrika Utara itu, Mesir, Aljazair, Maroko, tempatnya Ustaz Abdul Somad kuliah tuh, Maroko. Kemudian apa lagi? Tunisia, Tunis, itu mazhab Maliki. Sampai kemudian ke wilayah Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol, di Granada. Itu mazhabnya adalah mazhab Maliki. Kalau Turki mazhabnya Hanafi. Turki itu mazhabnya Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i itu berkembang, sebagian ada di Mesir, kemudian ke Hadramaut itu. Makanya para ulama-ulama dari Hadramaut menyebarkan Islam ke Indonesia, itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Sampai ke Asia Tenggara itu, makanya di Asia Tenggara itu mazhabnya Syafi'i, mazhab kita. Mana? Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand tuh, Fatani atau Thailand Selatan, kemudian Filipina, Moro, kemudian mana lagi? Itu rata-rata mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hambali itu ada di Saudi Arabia, ada juga di daerah Qatar, ada juga di daerah Dubai. Itu hampir rata-rata mazhabnya adalah mazhab Hambali. 4 mazhab itu yang dominan. Nah, ini Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Pernah dia ditanya oleh seseorang. Karena Imam Malik, seorang imam ahli hadis yang ngerti banyak hadis, ribuan hadis dia hafal, dan ratusan ribu hadis dia hafal, Pak. Ketika ditanya oleh seseorang, Imam Malik mengatakan, la uhsinuha, saya tidak banyak mengetahui persoalan itu, saya nggak bisa jawab. Lalu orang itu berkata, inni darabtu ilaika kadza wa kadza li as'alaka anha. Saya ini sudah melakukan perjalanan jauh, hanya khusus ingin bertanya tentang satu masalah kepada engkau. Faqala lahu Malik, Imam Malik berkata kepada orang itu, fa idza raja'ta ila makanik wa mawdi'ik fa akhbirhum anni qultu lak la uksinuha. Kalau engkau kembali ke tempatmu, ke negerimu, katakan kepada kaummu yang menitipkan pertanyaan kepada engkau untuk aku jawab, bilang aku enggak tahu jawabannya.
Kira-kira malu nggak Pak seorang alim ditanya nggak bisa jawab? Nggak malu. Memang adabnya begitu. Kalau nggak ngerti jawabannya jangan menjawab. Kita kan beda. Ditanya nggak ngerti jawabannya, mencari jawaban macam-macam. Yang kedua, malaikat itu pernah ditanya oleh Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diajarkan nama-nama setelah Nabi Adam diciptakan, itu Nabi Adam diajarkan nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Setelah Nabi Adam diajarkan nama-nama, lalu kemudian nama-nama itu dihamparkan, dipaparkan kepada para malaikat. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, coba sebutkan nama-nama itu. Malaikat nggak pernah diajari oleh Allah. Sementara Adam diajari. Makanya Pak, karena Nabi Adam diajarkan nama-nama, akhirnya kita ngerti itu nama-nama ini. Kalau seandainya Nabi Adam nggak diajarkan nama-nama oleh Allah, kita nggak ngerti ini namanya apa nih Pak? Ini namanya apa nih? Apa nih? Lekar, meja kan? Meja kecil. Kita nggak ngerti nih buku, ini tangan, ini manusia, kita nggak paham. Tapi Nabi Adam diajarkan, makanya kita baru ngerti nama-nama. Termasuk nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, apa yang ada sekarang. Itu diajarkan. Tapi mungkin cara pengajarannya dengan memperlihatkan benda-benda. Disebutkan, ini bulan, ini bintang, dan sebagainya. Maka kita bisa tahu nama-nama tersebut. Apa kata malaikat? Karena malaikat enggak bisa menjawab. Apakah malaikat lalu mengarang jawaban? Ditanya oleh Allah. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami enggak punya pengetahuan. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkaulah yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Itu adabnya. Kalau ditanya oleh orang kita nggak ngerti jawabannya, bilang saya nggak tahu. Dan saya berusaha nanti untuk mencari jawabannya. Itu baru orang alim. Yang berikutnya, karena Nabi tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, maka pertanyaan dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Qala fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Ada enggak tanda-tandanya? Apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Tanda yang bersifat umum. Ini ada tanda khusus, ada tanda umum nih. Ini adalah al-amarat al-ammah. Tanda yang bersifat umum. Apa tanda bersifat umum? Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Talida itu dari kata walada. Nanti muncul kata walad. Apa walad artinya? Walad. Waladun soleh. Apa artinya itu? Anak soleh. Walad. Antalida itu melahirkan anak. Walada yalidu itu artinya melahirkan anak. Siapa yang melahirkan? Al-amma. Budak perempuan. Tandanya kata Nabi, ketika budak perempuan melahirkan rabbataha, majikannya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ini budak perempuan melahirkan majikan yang akan mengatur dia nanti. Pada zaman Nabi sudah ada itu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus itu tanda akhir zaman. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu itu tanda akhir zaman sebenarnya. Bahwa ini sudah akhir zaman ini. Apa itu maksudnya? Para ulama memberikan penafsiran. Dalam kitab hadis, misalnya ada yang mengatakan bahwa pada masa tersebut itu akan terjadi perbudakan. Yang hingga lahirlah anak-anak hasil hubungan antara budak dan majikannya. Budak dan majikannya itu melahirkan anak dan nisbatnya kepada majikan. Berarti ibu itu budak melahirkan tuannya. Itu satu tuh. Yang kedua, hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa nanti akan datang seorang atau praktik seorang anak durhaka pada ibunya di akhir zaman. Sekarang mulai kelihatan Pak. Anak itu kalau dibilangin sama orang tuanya susah banget Pak ya.
Udah kelihatan tuh tanda-tanda. Nanti di akhir zaman lagi, anak itu durhaka terhadap orang tuanya, terhadap ibunya. Kenapa? Karena kata tuan di sini rabbataha itu merupakan pengibaratan anak yang bertindak semena-mena pada ibunya. Majikannya anak, ibunya budak. Majikan semena-mena terhadap budaknya. Yang berikutnya adalah perbuatan durhaka itu sebagai tanda hari kiamat digambarkan seorang ibu atau ayah takut kepada anaknya. Coba sekarang Pak, udah kelihatan nggak? Orang tua takut sama anaknya. Kalau orang dulu, zaman saya, anak takut sama orang tuanya. Coba aja. Saya punya orang tua itu, bapak saya itu, kalau kita ngaji, habis nih tangan dia pakai penggaris dulu. Apalagi kalau ngaji salah kan, orang dulu tuh. Sekarang, Bapak lihat anak-anak itu. Orang tua takut sama anaknya. Apapun permintaan anaknya dia penuhi. Udah hampir terjadi nggak Pak? Terjadi. Berarti ini tanda-tanda umum hari kiamat akan datang. Makanya persiapkan investasi akhirat. Kebaikan apapun lakukan. Majelis apapun yang ada Pak, kalau Bapak punya waktu nggak sibuk, hadir aja. Meskipun tidur nggak apa-apa. Tidur dapat 1. Kalau nggak tidur dapat 2. Tidur aja dapat pahala Pak. Apalagi nggak tidur. Makanya kalau ada majelis ilmu, hadiri. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua, kata Nabi, tanda yang kedua adalah, di sini dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, antalidal amatu rabbataha ay sayyidataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Yakni kata penulis kitab ini, yaksuru uququl auladi li ummatihim. Kedurhakaan anak terhadap ibunya itu meluas. Seperti yang saya jelaskan tadi. Fayu'amilunahunna mu'amalatas sayyidi ammatahu. Mereka, anak-anak tersebut memperlakukan ibunya yang merupakan budak dengan perlakuan seperti seorang tuan terhadap budaknya. Maksudnya apa? Kalau tuan terhadap budaknya adalah menindas dan menghinanya. Itu ibarat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya bahwa kedurhakaan anak terhadap orang tuanya itu akan meluas pada akhir zaman. Sehingga orang tua takut kepada anak-anaknya. Yang kedua tandanya, kata Nabi Muhammad SAW, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yakni yasirul asafilu kal muluk. Kata Nabi, tanda yang kedua, wa antara, engkau melihat, ro'a, yara, engkau melihat. Siapa yang kau lihat? Al-hufata, orang yang bertelanjang kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Al-urata, nggak pakai pakaian, pakaiannya pun nggak lengkap, telanjang. Al-urata al-ala, dia minta-minta. Artinya apa? Engkau lihat nanti ada orang miskin yang hidupnya pas-pasan, pakaiannya pun pas-pasan, dia suka meminta-minta, ri'a asya, penggembala kambing. Maksudnya penggambaran saat itu orang yang susah banget, orang yang miskin. Apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling meninggikan bangunan. Misalnya orang membangun apartemen, hotel-hotel bertingkat, kemudian gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan itu. Tapi yang melakukan adalah orang miskin. Seperti orang-orang yang hidupnya susah. Sekarang mulai kelihatan orang-orang yang kemudian berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat. Udah kelihatan nggak? Kelihatan. Bahkan sampai-sampai di Saudi Arabia itu hampir sebagian besar itu dibangun hotel. Yang tandus menjadi banyak ada rumput dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman secara umum. Tetapi di dalam penafsiran itu disebutkan bahwa yang dimaksud adalah mereka melakukan
pembangunan gedung-gedung itu tujuannya adalah untuk membangga-banggakan dan kesombongan. Itu kata para ulama. Itu tanda-tanda yang bersifat umum. Apakah ada tanda-tanda khusus? Ada tanda-tanda khususnya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu tanda khususnya. Tapi belum datang sekarang. Tanda umumnya udah mulai kelihatan. Tapi kita lanjutkan dulu hadis ini. Lalu kemudian kata Nabi di dalam hadis ini, "Tsumman talaqa", kemudian orang itu pun pergi. Yang bertanya kepada Nabi, "Intalaqa", pergi. Falabistu malian, kata Umar bin Khattab, aku pun diam. Biasanya kalau orang lagi setelah di laut, dia terdiam sebentar itu. Kayak orang agak bingung gitu, Pak. Itu dalam bahasa Arab sebut falabistu malian. Saya pun tercengang. Sampai nggak bisa ngomong. Dalam waktu yang cukup lama. Kemudian summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah engkau tahu manisail, siapa yang bertanya?" Kata Umar, qultu, aku berkata, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul berkata, fa innahu Jibril. Tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada engkau, yu'allimukum, mengajarkan ilmu kepada engkau, dinakum, mengajarkan tentang agama engkau. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril? 3. Yang pertama adalah apa? Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Dan penutupnya adalah hari kiamat, tanda-tanda. Lengkap sudah, hadis ini lengkap. Untuk kita menjadi orang yang benar, cukup hadis ini lengkap. Nah, tanda-tanda khusus dari hari kiamat itu dijelaskan di dalam berbagai banyak hadis nih. Saya akan bacakan Pak ini. Yang pertama adalah nanti akan turun yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi min dzurriyyati Rasulillah, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan rajulun min ahlil baiti fi akhiriz zaman yamliku dunya yamlikul arda wa yamlauha adlan ba'da maliha jawran. Yang dia akan muncul dari keluarga Rasul di akhir zaman, dia menguasai dunia, menguasai bumi. Lalu kemudian pada saat ketika beliau sedang memimpin sholat di Baitul Maqdis, yaitu di Syria, di Damaskus. Ini dia, kemudian Nabi Isa itu turun, Pak. Nabi Isa itu turun. Nabi Isa ini sampai sekarang belum meninggal. Dia berada di mana? Berada di mana Nabi Isa? Ada di langit. Dia menetap di langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun. Pas Nabi Isa turun di wilayah Damaskus, dia kemudian masuk ke dalam sebuah masjid. Masjid itu ada Imam Mahdi yang ingin memimpin sholat. Ketika dilihat Nabi Isa dipersilakan untuk jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Engkau menjadi imam. Saya ini adalah muslim. Saya akan menjadi makmum. Jadi Nabi Isa itu muslim. Semua nabi-nabi itu adalah muslim. Jadi muslim itu bukan Islam, bukan beragama Islam, tapi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianggap orang Islam nih. Padahal artinya itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, semua para nabi dan rasul mereka adalah muslim. Musliman hanifan musliman. Adalah orang yang hanif dan orang yang muslim. Jadi nanti tanda yang khusus adalah datangnya Imam Mahdi. Beliau dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Yang kedua, nanti muncul Dajjal. Dan Dajjal ini sudah ada, tapi sekarang sedang dikerangkeng. Dikerangkeng diapain sih? Dikurung. Di mana tempatnya? Kita nggak tahu. Nanti dia akan datang di akhir zaman, mengaku sebagai nabi dan mengaku sebagai Tuhan. Dan itu hadis-hadis yang berbicara tentang itu adalah hadis yang sahih dan mutawatir dari Nabi.
Mutawatir itu artinya yang meriwayatkan banyak banget. Berarti nggak mungkin berita itu bohong. Berarti akan muncul nanti di akhir zaman namanya Dajjal, ngaku nabi, ngaku Tuhan. Dan itu Allah sudah berikan kemampuan kepada dia. Dajjal itu memang fitnah. Makanya kita bilang min syarri fitnatid Dajjal. Dari kejahatan fitnahnya Dajjal. Dan ini bagian dari skenario Allah untuk menguji kalian, iman kalian. Di akhir zaman. Nah ketika datang Dajjal nanti, apa yang dikatakan Dajjal itu terjadi. Bumi terbelah. Kata Dajjal terbelah. Terbelah dia. Orang yang meninggal, kata Dajjal hidup. Hidup lagi. Kalau dia bilang, hujan turun. Turun hujan. Itu hebatnya Dajjal. Tapi itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti orang yang imannya kurang kuat bisa jadi pengikut Dajjal. Kenapa? Ini Dajjal sakti banget. Yang ditunggu orang-orang Yahudi sekarang tuh Dajjal. Nanti akan turun tuh di akhir zaman. Dari wilayah Timur Tengah sana akan muncul. Oleh karena itu maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW doa itu. Apa doanya? A'udzubika min syarri fitnatid Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan fitnah Dajjal. Yang ketiga, nuzulul Masih ibn Maryam minas sama'. Nanti akan turun Nabi Isa al-Masih putra Maryam dari langit. Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam yaqtulud Dajjal. Nabi Isa itu nanti yang akan bisa membunuh Dajjal. Dajjal nggak bisa dibunuh oleh manusia kecuali Nabi Isa. Jadi pada saat Nabi Isa turun, saya katakan di Syria nanti, lalu kemudian sholat bersama Imam Mahdi. Setelah selesai sholat, Nabi Isa kemudian mengejar Dajjal. Setelah dikejar Dajjal, lalu kemudian dibunuhlah Dajjal. Dan pengikutnya orang-orang Yahudi. Dimanapun mereka bersembunyi, semua pohon-pohon memberitahukan kepada orang Islam, di sini ada orang Yahudi, bunuh dia, faktuluh. Oleh karena itu orang Yahudi udah tahu informasi ini. Hanya satu pohon yang tidak memberitahu keberadaan orang Yahudi. Namanya pohon Gorkot. Nah, pohon Gorkot ini sekarang dibangun oleh orang Yahudi, dikembangbiakan. Buat ngumpet. Buat ngumpet. Makanya mereka udah tahu tuh berita itu. Dan mereka akan tahu akan turun Dajjal. Maka mereka mau berlindung kepada Dajjal. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu dalam Al-Quran sudah disebutkan. Di dalam surat Al-Kahfi itu nanti ada Al-Quran. Ada nggak Ya'juj dan Ma'juj? Ada sekarang Pak. Tetapi dia nggak bisa keluar. Karena waktu itu yang menutup dia adalah Zulkarnain. Ditutup dia di satu tempat. Nggak bisa keluar, nggak bisa tembus. Setiap dia ingin tembus, Allah palingkan lagi. Tapi nanti di akhir zaman, itu akan tembus. Ketika dia tembus itu, maka turunlah Ya'juj dan Ma'juj seperti air turun dari atas. Banyaknya itu. Karena apa? Ada yang ukurannya cuma sejengkal, makhluknya itu. Ada yang ukurannya besar. Jadi Ya'juj Ma'juj itu banyak macam tingginya. Dimanapun dia berada, ketika dia melewati peternakan dimakan semua oleh mereka. Habis. Ketika dia melewati air sungai diminum sampai habis kering airnya. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Tapi nanti Ya'juj dan Ma'juj itu karena begitu banyaknya, itu yang akan membunuhnya adalah yang disebut dengan air hujan yang akan membunuhnya. Lalu kemudian menghilangkan bau-baunya. Nah setelah itu, maka masuklah fase yang disebut dengan fase kebaikan. Nabi Isa sebagai pimpinan. Pada saat Nabi Isa sebagai penguasa di bumi itu, pada saat itu tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya kezaliman. Semuanya makmur. Sampai-sampai harimau itu nggak akan memakan orang. Saking makmurnya. Kalau kita serahkan tangan kita ke harimau, harimau nggak mau makan. Saking makmurnya. Yaitu pada zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, nanti Nabi Isa akan meninggal. Jadi Nabi Isa itu di akhir dia akan meninggal. Sekarang belum meninggal, masih hidup. Makanya Nabi Isa di dalam Al-Quran disebutkan dia diangkat barrofahu ila sama, tapi diangkat ke langit. Dan itulah tanda-tanda yang bersifat khusus. Dan masih banyak tanda-tanda lain, cuma yang paling banyak diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW
adalah beberapa tanda ini, dan yang terakhir adalah ayatud dukhon. Nanti akan muncul asap. Kemudian terbit matahari dari mana? Dari barat. Bukan dari timur, Pak. Sekarang baru dari timur nih. Tapi dari mana? Dari barat. Tenggelam ke timur. Disitulah tanda kiamat. Pada saat ketika terbit matahari dari barat, tidak ada lagi orang bisa taubat. Itu sudah akhir zaman. Makanya sebelum datang kematian kita, sakaratul maut, taubat cepat-cepat. Sebelum nanti hari kiamat datang, kita harus sudah cepat taubat. Kayaknya hari kiamat belum datang, kita sudah meninggal dunia nih Pak ya. Sekarang aja udah sakit-sakitan. Kalau duduknya sudah encok-encok, udah tanda-tanda itulah. Bangun pegal ke saya nih Pak. Duduk bangun pegal, itu udah tua berarti itu. Berarti harus sudah banyak mempersiapkan diri, bekal akhirat. Saya lanjutkan, masih ada beberapa baris. Qala Taju As-Subuki, kata Imam Taju As-Subuki, dia mengatakan, Al-Islamu a'malul jawari wala yu'tabaru illa ma'al iman. Yang disebut Islam itu adalah perbuatan anggota badan. Jadi Islam itu perbuatan. Misalnya apa? Salat, puasa, zakat, itu anggota badan. Wala yu'tabar, dia tidak akan dianggap illa ma'al iman. Semua enggak akan dianggap kecuali harus ada iman. Apa itu? Syahadat. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan iman itu adalah tasdiqul qalbi. Hati membenarkan, mulut mengucapkan, anggota badan melakukan. Itu baru iman. Jadi iman dan Islam nggak bisa dipisah. Wala yu'tabaru illa ma'at talafud bisyahadatain. Kata penulis, kata Taju As-Subuki, tidak dianggap iman kecuali talafuz bisyahadatain. Anda harus mengucapin. Maka kalau ada orang bilang hatinya beriman tapi nggak ngucapin syahadat, dia mati nanti kekal di neraka, Pak. Dia nggak dianggap muslim. Ada orang bilang, saya iman sama Allah. Tapi dia nggak ngucapin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia meninggal, dia kekal di dalam neraka. Kenapa? Belum dianggap muslim. Maka salah satu tanda muslim, dia harus ngucapin syahadat tuh dengan lisannya. Makanya orang kalau masuk Islam, dibimbing syahadat enggak? Dibimbing syahadat. Kalau dia belum bersyahadat, artinya mengakui Allah sebagai pencipta, Muhammad sebagai nabinya, itu belum dianggap Islam. Sampai dia mengucapkan syahadat. Itu Islam. Wa naqala Nawawi fi syarhi Muslim, Imam Nawawi menukil di dalam kitab Syarah Muslim. Apa yang ditukil? Ittifaq ahli sunnah, kesepakatan ahlu sunnah, minal muhaddisin wal fuqaha, dari kelompok ahli hadis dan kelompok ahli fikih, wal mutakallimin, dan kelompok ahli kalam. Apa yang dikutip kesepakatannya? Anna man amana bi qalbihi wa lam yantiq bi lisanihi ma qudratihi kana mukhalladan finnar. Kata Imam An-Nawawi bahwa orang yang beriman dengan hatinya tapi tidak mengucapkan dengan lisannya sementara dia mampu, kana mukhalladan finnar, dia akan kekal di dalam neraka. Makanya syahadat itu menjadi penting. Saya pikir ini untuk pembahasan hadis kita anggap selesai. Insya Allah pembahasan yang akan datang kita akan membahas apa sih persyaratan untuk menjadi seorang muslim. Kita akan bahas nanti pada saatnya. Ada satu cerita yang menarik ini yang diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tetapi setelah menjelaskan tentang persoalan Islam dan persoalan iman secara lebih rinci. Saya pikir itu mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi, inspirasi untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita dan melakukan kebaikan sebagai bekal di akhirat. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.